Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB beberapa waktu lalu menyebutkan fenomena alam Madden Julian Oscillation atau MJO yang terjadi di Samudra Hindia dan ini adalah menjadi penyebab terendamnya 15 kabupaten di Jawa Timur. Apa sebenarnya Madden Julian Oscillation ini yang menyebabkan badai kemudian meningkatkan intensitas hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia? Saya ingin coba mengajak pemirsa untuk melihat keterangan yang akan sampaikan di layar kaca Anda ini. Kita lihat ini adalah Madden Julian Oscillation, yaitu fenomena gelombang atmosfer yang bergerak di Samudra Hindia dari arah barat kemudian ke arah timur. Ini adalah siklus yang biasa terjadi selama 30 sampai 90 hari sekali. Yang artinya memang siklus ini terus terjadi dalam kurun waktu tersebut. Dan kalau di kalangan di mancanegara, di ahli meteorologi, ini kerap disebut sebagai perfect storm. Artinya memang badai yang terjadi di lautan, di Samudra Hindia dan kemudian memicu hujan dengan intensitas cukup tinggi di wilayah barat Indonesia untuk saat ini, di Pulau Sumatera juga beberapa daerah, kemudian di Pulau Jawa, sehingga yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini ada 15 kabupaten, diantaranya di Jawa Timur yang terendam banjir. Curah hujan intensitas sedang tinggi kemudian berpeluang terus terjadi di beberapa wilayah di tanah air seperti wilayah lain tadi juga sudah saya sebutkan, dan ini akan terjadi dalam beberapa hari atau kurun waktu ke depan, paling tidak dalam 1 minggu ke depan. Kita lihat lagi di layar berikutnya, di informasi yang berikutnya terkait Madden Julian Oscillation atau perfect storm ini yang bertahan hingga 1 pekan ke depan, tadi sudah saya katakan, artinya memang perlu diwaspadai oleh Anda yang tinggal di wilayah barat Indonesia. Kalau kita tahu Samudra Hindia ini terletak di sebelah kanan atau sisi kanan, sisi barat Pulau Sumatera yang kemudian akan bergerak terus ke wilayah timur Indonesia dalam 1 pekan ke depan. Dan dari siklus yang memang terjadi ini, paling tidak tercatat ada 15 kabupaten di Jawa Timur yang terendam banjir, bahkan tol Kertosono ini sempat terendam banjir. Ditutup sampai 2 km di kilometer 603 dan juga kilometer 604. Ada 12.000 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat fenomena atau dampak fenomena MJO di wilayah Jawa Timur. Saya ingin tanyakan lebih lengkap lagi dan apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kemudian fenomena Madden Julian Oscillation ini bisa diantisipasi oleh kita yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga beberapa kawasan di Pulau Sumatera ini. Sudah ada Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Mulyono Rahadi Prabowo yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat pagi Pak Prabowo. Selamat pagi. Jadi MJO ini benar tidak Pak kalau di kalangan meteorologis memang disebut perfect storm gitu Pak? Kenapa disebut seperti ini? Iya begini, karena MJO ini merupakan kumpulan pertumbuhan awan yang cukup masif, skalanya cukup luas, sehingga dampaknya juga menjadi sangat luas. Kalau kita lihat dari awal pertumbuhannya di Samudra Hindia, kemudian ini merambat ke wilayah ke arah timur, sehingga Indonesia ini menjadi daerah yang merupakan daerah lintasannya, dan akhirnya nanti akan mati atau punah di Samudra Pasifik. Jadi hampir sepanjang wilayah Indonesia akan mengalami lintasan, menjadi daerah lintasan, pertumbuhan awan yang sifatnya masif. Dengan demikian ini akan menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia yang terlewati oleh MJO ini menjadi sangat potensial untuk terjadi curah hujan dengan skala sedang hingga lebat. Untuk saat ini di wilayah barat masih posisinya? Atau sudah bergerak lagi? Sebetulnya ketika awal Maret ini sudah mulai memasuki wilayah Indonesia bagian barat. Saat ini masuk ke wilayah agak barat tapi sudah mulai ke arah tengah. Sehingga wilayah-wilayah misalkan Sumatera Selatan, Jawa, kemudian juga
sebagian Kalimantan, Sulawesi, hampir seluruh wilayah Sulawesi dalam beberapa hari ke depan ini juga merupakan daerah yang merupakan daerah lintasan, sehingga daerah-daerah tersebut cenderung punya potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas tinggi. ya. Iya, betul. Kemudian apakah intensitasnya ini sama ketika di awal tahun kemarin, Januari, Februari, yang juga menyebabkan sejumlah bencana, ada banjir kemudian longsor? Nah, ini menjadi ada dua hal yang perlu kita pahami ya. Pada saat bulan-bulan akhir tahun, awal tahun, secara alami kita pada kondisi musim penghujan. Kemudian kalau kemudian ada muncul fenomena osilasi Medan Julian ini, berarti musim penghujan itu ditambah dengan adanya kontribusi curah hujan hasil MJO ini. Artinya lebih tinggi lagi intensitas hujan? Iya, ya dengan demikian ada dua kontribusi. Pertama musim hujannya sendiri, yang kedua juga osilasi Medan Julian ini menambah curah hujan yang muncul di wilayah-wilayah kita. Bisa saja MJO ini muncul pada saat-saat nanti musim kemarau. Dengan demikian karena siklus yang 30 sampai 90 hari tadi itu ya? Iya, cenderung karena siklus tadi. Muncul 30 hari bisa sampai kemudian muncul lagi 30 sampai 90 hari, sehingga ini memungkinkan saja suatu saat MJO ini muncul ketika di musim kemarau. Nah, ini agak menguntungkan tentunya karena kondisi musim kemarau kemudian ada tambahan hujan. Ya. Tapi pada kondisi saat ini kita pada kondisi musim penghujan, kemudian ditambah lagi ada Medan Julian Oscillation ini, sehingga intensitas curah hujan atau akumulasi curah hujan yang turun menjadi sangat banyak. Kawasan-kawasan mana Pak? Selain tadi di barat sudah terdampak, kemudian sekarang sudah mengarah ke tengah, kira-kira yang perlu diwaspadai apa? Bagaimana menyikapi, dan wilayah-wilayah tertentu ada tidak, wilayah spesifik? Iya, kalau dari osilasi Medan Julian ini wilayah bagian barat ke arah tengah, jadi misalkan Jawa ini masih potensial untuk terjadi, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kemudian Sulawesi, Bali, NTB, NTT ini merupakan daerah-daerah yang dalam waktu relatif beberapa hari ke depan juga potensial untuk terjadi hujan lebat. Kemudian nanti akan mulai bergeser ke wilayah Maluku dan Papua. Ini daerah-daerah yang cenderung potensi terjadi curah hujan tinggi pada waktu-waktu beberapa hari ini. Hal lain yang perlu kita perhatikan dengan adanya kondisi osilasi Medan Julian ini juga ada daerah-daerah yang juga terpengaruh dengan adanya sirkulasi angin secara lokal. Karena dengan adanya pergerakan osilasi Medan Julian atau osilasi gelombang atmosfer ini akan mempengaruhi pola aliran udara. Nah, beberapa wilayah akan mengalami pola aliran udara yang merupakan daerah belokan, dan juga beberapa wilayah akan mengalami daerah konvergensi atau pertemuan aliran udara yang sebagai dampak dari kondisi osilasi ini tadi. Tentunya daerah-daerah tersebut, misalkan daerah Aceh, ini juga akan cenderung mengalami curah hujan meskipun relatif lebih singkat kondisi curah hujan yang muncul. Juga beberapa wilayah Sumatera bagian pantai barat ini masih akan mengalami kondisi demikian. Kalimantan bagian barat juga akan dapat terpengaruh kondisi curah. Meskipun tadi cenderung durasi waktunya lebih singkat. Akibat dari osilasi. Oke, bagaimana dengan wilayah di pesisir Pak? Kemudian juga teman-teman yang mungkin aktivitasnya di perairan. Nah, ini juga perlu kewaspadaan khususnya untuk wilayah-wilayah perairan sebelah selatan Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Kemudian daerah-daerah perairan misalkan Laut Jawa bagian timur sampai ke sebelah selatan Sulawesi bagian selatan, dan juga wilayah-wilayah Maluku bagian selatan dan Tenggara. Karena kecenderungannya dengan adanya aliran osilasi gelombang atmosfer ini akan memicu aliran udara yang cukup intens, konsisten, sehingga kecenderungan gelombang tinggi bisa muncul di wilayah-wilayah tadi. Sebelah selatan Lampung, kemudian Jawa, hampir sepanjang Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat. Ini cenderung potensi gelombang tinggi bisa 2,5 sampai 4 meter muncul. 2,5 sampai 4 meter? Iya, betul. Kemudian beberapa artinya nelayan-nelayan dengan kapal-kapal tradisional ini disarankan untuk tidak melaut dulu? Sebaiknya perlu kewaspadaan lebih, karena kapal dengan nelayan dengan kapal tradisional ini kan relatif tonasenya kecil.
sangat sensitif untuk terpengaruh adanya gelombang tinggi. Oke, baik. Jadi paling tidak sampai kapan Pak kewaspadaan ini juga harus ditingkatkan untuk jumlah daerah-daerah yang tadi juga sudah disebutkan? Kalau kita prediksikan sampai paling tidak pertengahan bulan Maret ini masih perlu kewaspadaan untuk baik curah hujan maupun gelombang tinggi. Khususnya untuk daerah-daerah dengan dataran yang cukup rendah, karena secara alami air ini kan akan mencari daerah yang rendah untuk daerah aliran, sehingga daerah-daerah bantaran sungai ini menjadi daerah-daerah istilahnya daerah-daerah sasaran untuk air turun mengalir ke daerah. Sementara yang di atas juga harus waspada longsor. Betul. Ya. Nah itu ada dua hal. Pertama untuk daerah hulu, tentunya kewaspadaan hujan lebat ini kaitannya dengan antisipasi beberapa titik mungkin muncul titik-titik longsoran. Sementara daerah hilir di samping juga mendapat curah hujan yang tinggi juga merupakan daerah arah kiriman dari air banjir hujan bandang begitu. Betul. Itu yang harus diwaspadai juga ya untuk teman-teman, mungkin saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah hilir begitu ya. Baik Pak Prabowo, terima kasih informasinya, ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Memang saat ini harus meningkatkan kewaspadaan ya terhadap Madden-Julian Oscillation, atau memang ini ada fenomena yang fenomena biasa sebenarnya Pak ya. Sebetulnya secara reguler ini akan akan terus terjadi. Tapi timingnya pas waktu musim hujan. Kemudian muncul. Oke, baik. Terima kasih Pak Prabowo atas waktunya sekali lagi. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo terkait Madden-Julian Oscillation, atau memang fenomena perubahan atmosfer yang memang menyebabkan intensitas hujan lebih tinggi lagi di musim penghujan ini. Baik, pemirsa, demikian, dan kami akan lanjutkan lagi Metro Pagi Prime Time usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.